Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita awali doa kita hari ini dengan melambungkan sebuah lagu pembukaan. Maria Bunda kita, Bunda Maha Cinta, Bunda perawan yang tidak bercela, Ratu surgawi, pemohon rahmat Allah, pendamping gereja Kristus sepanjang masa. Ave, Ave Maria, Ave Bunda Allah, Ave Maria, Bunda kita penuh cinta. Dalam nama Bapa Dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Kasih, karena kasih-Nya yang telah menyatukan kita di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan Dia di dalam doa-doa kita. Dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, kita telah berkumpul di sini. Semoga pikiran kita selalu dibuka oleh Allah untuk mengerti sabda-Nya yang akan kita dengar dan kita renungkan bersama. Biarkanlah diri kita dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus, agar doa kita untuk memohon keberhasilan ujian senantiasa diberkati oleh-Nya. Tobat, menyadari segala salah dan dosa kita, marilah dengan rendah hati kita memohon ampun kepada Tuhan, agar layak dan pantas merayakan ibadat sabda ini. Saya mengaku, saya Memohon kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Yesus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadat sabda. Mohon keberhasilan dalam ujian-ujian kami nanti. Kami berdoa, semoga Engkau senantiasa menurunkan terang Roh Kudus-Mu ke dalam pikiran kami, agar nanti ujian kami dapat berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita doakan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius.
dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi diberi 2, dan seorang lainnya lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang memberi 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Inilah terima kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai hamba, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari mana tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga, yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertas gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sabdamu Tuhan, pelita nolongku, sinarnya menembusi kabut dunia, mengarah ke taman surga. Tuhan telah bersabda, Akulah jalan kehidupan, bahagialah
Berbicara tentang talenta, tentu yang terlintas pada pikiran kita adalah apa yang menjadi sesuatu yang begitu spesial, yang kita miliki, yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kita akan berpikir bahwa talenta itu sepertinya sesuatu yang bisa membuat kita menjadi pusat perhatian bagi orang lain. Apa yang tidak ada pada saya, dan apa yang sudah ada, apa yang saya tidak punya, dan apa yang saya punya. Kita cenderung menganggap talenta sebagai alat yang dapat memuaskan keinginan dan ambisi kita sendiri. Bahkan ketika kita merasa tidak memiliki talenta sesuai dengan keinginan kita akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan talenta itu, semata-mata untuk memuaskan ambisi pribadi kita. Ada banyak orang yang menyalahkan nasib, atau bahkan menyalahkan Tuhan atas kesulitan hidupnya. Ada banyak yang iri dengan kesuksesan orang lain, atau menginginkan talenta yang dimiliki orang lain. Padahal Tuhan memberikan semua orang talenta tertentu, yang dalam jumlah tertentu, yang dalam Alkitab dikatakan sesuai dengan kesanggupannya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Matius 25 ayat 15. Dari ayat bacaan hari ini, kita melihat bahwa semua orang yang diberikan talenta, tidak ada yang tidak. Semua talenta bisa menjadi sangat istimewa apabila kita tahu bagaimana mengembangkannya. Apapun talenta itu, tidak peduli sekecil apapun talenta itu, semua bisa menjadi sangat luar biasa ketika kita memaksimalkan talenta kita, mengerjakannya sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan siapapun Anda dan saya, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati usaha kita secara luar biasa. Dengan demikian, sekarang kita telah mengetahui arti talenta yang dimaksudkan dalam perumpamaan talenta tadi. Talenta adalah segala sesuatu yang diberikan Allah pada kita sebagai anugerah dalam rangka memperlebar kerajaan Allah. Talenta yang telah diberikan kepada kita bukan untuk kita simpan ataupun kita pergunakan untuk kesenangan pribadi atau ambisi pribadi kita, melainkan harus kita pergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Allah. Amin. Saudara-saudari, marilah menanggapi sabda Tuhan dengan mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Bapa kita, yang dikandung Roh Kudus oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga datang dari antara orang mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Teman-teman yang terkasih, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Di hadapannya, marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita kepadanya. Bagi sekolah. Ya Bapa, berkatilah dan lindungilah sekolah kami agar dapat menjalankan dan mencapai visi misi sekolah, yaitu menciptakan peserta didik yang berkualitas dalam ilmu dan agama. Berkatilah segala bentuk kebijakan yang diterapkan dalam sekolah ini. Semoga semua sungguh bermanfaat dan berguna bagi kedisiplinan dan kebaikan keluarga sekolah secara menyeluruh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah ya Tuhan. Untuk orang tua kami, ya Bapa, lindungilah dan naungilah kedua orang tua kami, supaya mereka dapat mengerjakan kewajibannya untuk mencari nafkah yang akan kami gunakan untuk selanjutnya.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelas 12, ya Bapa, semoga kelas 12 dapat menjadi angkatan yang semakin kompak, tertib, dan dapat menjadi contoh yang baik bagi adik-adik kelas. Semoga dalam tahun terakhir kami di SMA ini, kami dapat dengan sepenuh hati memberikan yang terbaik bagi diri kami sendiri dan sesama. Berkatilah kami agar dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar sehari-hari dengan penuh cinta kasih, saling memberi bantuan, dan bersikap solider agar kami semua hendaknya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita panjatkan permohonan-permohonan pribadi kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau berkehendak agar semua orang menjadi selamat dan tidak ada yang binasa. Maka kami mohon, kabulkan doa umat-Mu ini. Semoga karena pimpinan-Mu, dunia hidup dalam perdamaian dan keadilan, serta kiranya umat-Mu memuliakan Dikau dalam ketenangan dan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan semua doa dan permohonan ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang ibadat sabda ini. Kami mohon agar doa-doa yang kami dan Engkau jamah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua agar dapat memaknai arti cinta kasih yang sesungguhnya tengah kehidupan kami, agar kami dapat menjadi pembawa kebahagiaan dan penyebar kasih dan sayang bagi orang-orang di sekitar kami, seturut dengan ajaran kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dalam setiap langkah hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, ibadat sabda pada hari ini telah selesai. Marilah kita pergi membawa kasih dan damai Tuhan. Amin. Lagu. Santo Yosef Yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selamanya.